Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadita Batra Pamungkas dari kelas 10 PPLG 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi Python. Pengertian bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Python memiliki banyak penerapan di berbagai bidang termasuk web development, automasi, software testing, analisis data, machine learning, dan pengembangan game. Python bersifat open source sehingga Anda dapat menggunakannya secara gratis. Dasar bahasa pemrograman Python terdiri dari 6 dasar sebagai berikut. 1. Input. Input merupakan proses memasukkan data. Pada bahasa Python, metode ini digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dengan input dalam kurung dan raw underscore input dalam kurung. 2. Data. Data berperan sebagai bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi, sehingga dapat berguna dan dimanfaatkan oleh pengguna. Data dapat berupa variabel konstanta atau yang berisi bilangan maupun kalimat. Beberapa tipe data adalah string, number, list, tabel, dan lainnya. Operation. Operation berfungsi mengubah suatu nilai menjadi nilai lain, yang termasuk operation atau yang biasa disebut dengan operator adalah operator aritmatika, operator assignment, dan lainnya. 4. Output. Menuliskan hasil dari sebuah proses pemrograman. Output dapat dituliskan dengan fungsi print dalam kurung. 5. Kondisional. Kondisional memperlihatkan jumlah print yang akan dijalankan jika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka halaman utama akan ditampilkan. Pada kondisional, Python menggunakan pernyataan if, else, dan elif. 6. Looping. Melalui looping, sebuah perintah akan berjalan beberapa kali selama kondisi yang akan ditentukan atau kondisi yang terpenuhi. Pada looping ini, Python menggunakan pernyataan for dan while untuk melakukan pengulangan. Fungsi Python. 1. Aplikasi berbasis web, mobile, dan desktop Python dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis web, mobile, maupun desktop. Dalam proses pembangunan dan pengembangan ini, Anda membutuhkan bantuan framework. Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, mobile, atau desktop untuk menciptakan aplikasi yang tersusun secara rapi, terstruktur, dan efisien. Untuk contoh aplikasi web, mobile, dan desktop, kalian bisa melihatnya di bawah ini. 2. Data science. Python digunakan untuk mengolah hal-hal yang berkaitan dengan data yang science. Python adalah bahasa pemrograman yang akan membutuhkan seorang data scientist dalam mengekstraksi, membersihkan, hingga memvisualkan data dengan mudah. Data scientist menjadi profesi yang banyak diminati karena semakin banyak perusahaan yang mencari ahli dalam pengolahan data. Python dapat dipilih karena lebih fleksibel jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Library khusus di Python yang digunakan untuk data science antara lain NumPy, Pandas, dan Matplotlib. 3. Data analisis. Data analisis masih memiliki keterkaitan dengan data science yang telah dibahas sebelumnya. Library yang digunakan pun masih sama. Perbedaannya adalah pada data analisis, Python digunakan untuk menganalisa data yang dihasilkan agar menjadi informasi yang lebih bermanfaat. 4. Machine learning. Machine learning Python juga digunakan untuk keperluan machine learning. Apakah Anda tahu apa itu machine learning? Sederhananya, machine learning adalah sistem yang dibuat supaya mesin bisa belajar sendiri tanpa perlu diprogram berulang-ulang kali.
Beberapa library Python yang bisa digunakan untuk machine learning diantaranya adalah scikit-learn, keras, dan TensorFlow. 5. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau disingkat AI menjadi simulasi kecerdasan yang dilakukan oleh mesin agar mampu berpikir seperti manusia. Library Python yang digunakan untuk machine learning kebanyakan bisa digunakan untuk mengembangkan artificial intelligence. Ada juga library yang dapat secara khusus digunakan untuk artificial intelligence seperti PyTorch. 6. Robotik. Robot adalah cermin nyata dari teknologi yang terus berkembang. Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk pengembangan teknologi robot ini. Salah satu contoh penggunaan Python dalam teknologi robot adalah trash collector. Robot trash collector mampu mendeteksi sampah, memungut, serta meletakkannya di tempat sampah yang tepat. Tipe data. 1. Integer menyatakan bilangan 2. Boolean menyatakan benar true yang bernilai 1 atau false salah yang bernilai 0. String menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf angka. Float menyatakan bilangan irasional atau pecahan. Hexadesimal menyatakan bilangan dalam format hexa. Kompleks menyatakan pasangan angka real imajiner. List data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Table data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya tidak bisa diubah-ubah. Dictionary data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk dan nilai. Aturan penulisan sintaks pada Python. 1. Penulisan statement. Statement adalah pernyataan atau instruksi yang akan dieksekusi oleh mesin. Nantinya interpreter Python akan menerjemahkan setiap statement menjadi perintah mesin. Penulisan antar statement pada Python tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi cara membedakan satu statement dengan statement lainnya adalah dengan karakter ganti baris, yaitu dengan simbol tanda kurung. Setiap pergantian baris, interpreter akan menganggap bahwa sebuah statement telah sempurna. Contoh penulisan statement pada Python adalah sebagai berikut. String merupakan teks atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis antara tanda petik tunggal maupun ganda. Penulisan string pada Python memuat satu karakter atau lebih yang diapit oleh tanda petik tunggal atau ganda. Berbeda dengan bahasa C++ dan C yang mendefinisikan tanda petik untuk jumlah karakternya. Pada Python, suatu string tidak dibedakan berdasarkan penggunaan tanda petik atau tanda petik tunggal. Berikut merupakan contoh penulisan string pada Python. Penulisan case. Penulisan sintak pada Python bersifat case sensitif. Artinya penggunaan huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh pada output yang diberikan. Variabel judul akan berbeda dengan judul karena adanya perbedaan pada penggunaan huruf kapital. 4. Penulisan blok. Blok adalah gabungan dari beberapa statement yang dikumpulkan menjadi satu blok program. Python sangat memperhatikan penempatan kalimat atau baris kodenya. Maka itu penulisan bloknya menggunakan indentasi atau spasi yang terdapat pada awal baris atau kode. Kamu harus menambahkan indentasi seperti tab atau spasi ketika menuliskan blok program pada Python. Bila tidak ada indikasi, program akan terindikasi error, sama halnya seperti kurung tanda titik koma pada bahasa C atau Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.